Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke-16, An-nahyu anil ghadabi, larangan tidak boleh marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki yang meminta wasiat. Laki-laki ini mengatakan, "Ausini, berikan wasiat kepadaku." Maka Rasul mengatakan, "La taghdab, jangan marah." Kemudian orang ini mengatakan lagi, "Ausini, berikan wasiat kepada." Tetap Rasul mengatakan, "La taghdab, jangan marah." Sampai beberapa kali. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari. Ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang sangat agung karena hadis ini termasuk dari jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya kalimat singkat tetapi padat dan syarat makna. Itu namanya jawami'ul kalim. Dan itulah retorika Nabi SAW dalam bicara. Rasul itu nggak kayak kita banyak ngomong kemana-mana, intinya sedikit. Tapi Rasul terbalik, dia itu ngomongnya sedikit tapi intinya banyak. Dan itu hanya diberikan kepada Nabi SAW dan tidak diberikan ke nabi-nabi yang lainnya. Makanya Rasul mengatakan, "Utitu jawami al-kalim." Salah satu 5 perkara yang tidak diberikan kepada para nabi adalah aku diberi jawami al-kalim, kalimat-kalimat singkat tapi syarat dengan makna dan padat pelajaran. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu akhlak yang sangat baik sekali. Karena Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang husnul khuluq, akhlak yang paling baik itu apa? Maka beliau menyebutkan 3 perkara. Pertama, bastul wajhi wa badlu al-ma'ruf wa kaful adha. Pertama, muka yang tidak menyeramkan, muka yang santun, senyum, kebalikan daripada muka orang marah. Kemudian badlul ma'ruf, suka melakukan kebaikan, sedekah. Kemudian kaful adha, tidak menyakiti orang lain. Lah kenapa Nabi SAW terus mengulang-ulang kepada orang yang minta wasiat ini dengan kalimat jangan marah, jangan marah, jangan marah. Rasul itu dia kalau memberikan wasiat, dia itu akan dicocokkan dengan orang yang minta wasiat. Kalau orang yang minta wasiat orangnya seperti ini, maka Rasul akan mengarahkan seperti ini.
Kalau yang meminta wasiat seperti itu, maka Rasul akan memberikan wasiat seperti itu. Artinya Rasul itu disesuaikan dengan orang yang datang, dengan karakter orang ini seperti apa. Rasul akan ditekankan di karakternya itu. Lah kebetulan yang minta nasihat ini orangnya memang suka emosi, emosional gitu. Jadi Rasul menasihati tentang titik lemah dia di sini. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Padahal dia meminta yang lain. Ketika Rasul mengatakan jangan marah, dia mengatakan ausini, minta wasiat lagi Rasul, tapi yang lain. Tapi Rasul kekeh mengatakan la taghdab, jangan marah. Yang lain lagi, wahai Rasul, kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Jadi menunjukkan bahwa Rasul sedang menekan karakter orang ini. Karena memang disitulah dia pantas mendapatkan wasiat. Bicara tentang marah, marah ini bahaya, Bu. Saya akan sebutkan satu hadis. Di zaman Nabi SAW, ada orang menyeret orang ke hadapan Rasul dengan tali. Jadi orang ini ditali, kemudian digeret seperti menggeret kambing. Kemudian dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW heran, kok ada orang menggeret manusia layaknya sedang menggeret kambing gitu. Kata Nabi SAW, Masya Allah, ada apa orang ini? Maka orang yang menggeret ini mengatakan, qatalani akhi, dia sudah membunuh saudaraku. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang yang digeret itu, betul kau bunuh saudaranya? Dia mengatakan, iya wahai Rasul. Kenapa kau bunuh? Maka orang ini mengatakan, kami dengan saudara dia ini sedang ke kebun mencari kayu bakar. Di tengah-tengah mencari kayu bakar, dia mengucapkan beberapa kalimat yang membuat aku emosi, membuat aku marah. Sehingga aku ambil palu, kemudian kupukulkan di kepalanya, dan aku pun membunuhnya. Dari sini lihat akibat orang marah, bunuh orang kan. Jadi terjadinya pembunuhan dalam hadis ini akibat daripada kemarahan. Padahal yang dibunuh itu temannya yang biasa mencari kayu bakar ke hutan. Tapi kalau saat marah di depan kita itu sudah ada teman-temanan, Bu. Mau teman mau bukan, kalau sudah emosi itu semua musuh. Makanya ghadban dalam bahasa Arab itu artinya ghayalanu damil qalbi yuridul intiqam. Jadi darah yang mendidih dalam hati seseorang, kemudian dia ingin membalas dendam. Itulah arti daripada ghadab itu. Darah tinggi ya, sedang mendidih darahnya sehingga dia ingin meluapkan kepada orang yang dimarahinya itu. Makanya orang marah itu tidak punya malu, Bu. Orang lagi marah itu malunya hilang. Dia akan mengucapkan apa saja sekehendaknya. Dia tidak bisa mengatur bahasanya. Mau depan orang satu, mau depan orang dua, mau orang ramai, kalau sedang marah, orang itu hilang malunya. Makanya kenapa kemudian marah itu sangat tercela. Akan tetapi, apakah semua marah itu tercela? Tidak. Nabi SAW itu orang yang paling tinggi akhlaknya. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi dibandingkan akhlak Nabi SAW. Tapi Rasul marah juga. Itu Nabi itu. Satu peristiwa, Muadz bin Jabal radhiyallahu an salat Isya bersama Nabi menjadi makmum. Kemudian setelah itu pulang ke kampungnya, di kabilahnya belum salat Isya orang-orang itu. Melihat ada Muadz bin Jabal
Maka mereka meminta agar Mu'adz menjadi imam sholat isya bagi mereka. Padahal Mu'adz sudah sholat isya. Dan tidak mengapa. Secara hukum fikih 2 kali sholat isya kan. Karena sholat isya dia bersama Rasul wajib. Kemudian diminta mengimami kaumnya sunnah. Masalahnya Mu'adz ini dia panjangkan pula bacaannya. Dia habiskan surah Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Coba aku sholat isya, imam di sini baca Al-Baqarah. Besok pindah masjid ibu tuh. Ya. Jadi akhirnya ada satu makmum ini, namanya orang di belakang itu kan hajatnya beda-beda. Makmum itu punya hajat beda-beda, tidak semua sama. Punya kekuatan berdiri beda-beda, punya kesehatan berbeda-beda. Sehingga ada satu makmum ini keluar dari jamaahnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz menuduh dia munafik. Sampailah kabar ini kepada Nabi SAW karena Mu'adz ingin melaporkan ada orang yang keluar dari saf ketika jamaah. Akhirnya Nabi SAW yang dimarahi siapa? Mu'adz. Wa ghadiban Nabi SAW. Mu'adz dimarahi Nabi. Nabi marah. Dengan suara tinggi Nabi mengatakan, afattanu ya Mu'adz. Hei Mu'adz, engkau akan membuat fitnah di hadapan manusia. Idza shalla ahadukum falyukhaffif. Apabila engkau salat dan Anda menjadi imam, ringankan salatmu. Jangan memberatkan makmum. Ya. Dari sini menunjukkan apa? Rasul marah, emosi. Kemudian ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya dalam perang Hunain, kan banyak sahabat-sahabat yang baru masuk Islam tergabung dalam perang Hunain ini. Jadi ketika di perjalanan antara Madinah dan Hunain ini, sahabat-sahabat yang baru masuk Islam yang terlibat jihad ini lewat di sebuah pohon namanya Dzatu Anwah. Pohon itu dulu dikeramatkan di zaman jahiliyah oleh sahabat-sahabat yang baru masuk Islam itu. Lewat lagi di pohon itu. Kemudian terkenang di masa jahiliyah bagaimana dulu mereka kalau perang itu tabaruk dengan pohon itu supaya menang perangnya. Tiba-tiba kemudian mereka mengatakan nyeletuk kepada Rasul, ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Rasul, buatlah kayak pohon itu katanya. Pohon-pohon lain yang keramat, biar senjata-senjata kami ditaruh di situ. Nanti ada kekuatan yang ditransfer ke senjata itu, biar menang dalam perang. Nabi marahlah. Kemudian Nabi SAW mengait-ngaitkan ucapan mereka dengan ucapan Bani Israel. Kata Rasul, kultum kama qalat Bani Israel. Sampai Rasul bertakbir, Allahu Akbar, menunjukkan marahnya. Ucapan kalian persis seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ketika Bani Israel baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan mereka menyaksikan bagaimana Fir'aun ditenggelamkan, lewat di sebuah desa ada orang nyembah patung sapi. Tiba-tiba ngomong sama Musa, wahai Musa, jadikan untuk kami patung sapi yang serupa dengan mereka, katanya. Ya marahlah Musa. Maka Nabi SAW juga marah. Artinya Rasul marah gitu. Rasul manusia, sama dengan kita. Kita makan, dia makan. Kita minum, dia minum. Kita marah, dia pun marah. Tetapi marah seperti apa maksudnya ya? Maksudnya marah itu apabila intihak hurumatillah. Kalau ada orang yang merobek batasan-batasan Allah, maka Rasul marah. Karena kalau seandainya seseorang itu di waktu suruh marah kemudian tidak marah, kata Imam Syafi'i apa? Man istughdib falam yaghdab fahuwa kahimah. Orang yang waktunya marah kok tidak marah, berarti dia seperti keledai dungu, katanya Imam Syafi'i. Marah itu kadang diperlukan, tapi ada pada tempatnya. Bahkan kalau waktunya marah kemudian ibu tidak marah, berarti ibu ini keledai, kata Imam Syafi'i. Contoh ketika ada orang yang mengolok-ngolok agama,
menghina Allah, menghina Quran, menghina Rasul, tidak mungkinlah kita tidak marah-marah lah kan gitu. Jadi urusan agama terkadang marah itu penting, tapi jangan pula emosi dalam urusan dunia. Karena kebanyakan kita ini marah-marah dengan tetangga itu urusan dunia, bukan urusan agama. Ada orang nggak dipancing pun marah, memang dah tabiat dia tukang marah. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu akhlak, jangan pernah marah. Karena jangankan Rasul, Allah juga marah. Ketika Nabi SAW berbicara soal seorang wanita yang diajak berhubungan suaminya kemudian menolak, apa kata Rasul? Pertama, la'anathul malaika hatta tusbih. Malaikat akan melaknat sampai subuh. Yang kedua, zat yang di langit maksudnya Allah, ghadban. Ghadban itu artinya murka, marah. Allah Subhanahu wa taala juga marah, tetapi marahnya Allah yaliku bijalalihi, tentu sesuai dengan keagungan Allah. Jangan samakan marah kita dengan marahnya Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna kalimat la taghdab? Jangan marah. Apa maksudnya? Kata ulama ada dua penafsiran. Maksudnya jangan marah itu, jangan mendekati sarana-sarana, wasilah-wasilah yang membuat kita marah. Jangan kemudian kita mendekati wasilah-wasilah atau sarana-sarana yang membuat kita ini tersulut emosi. Contoh, ibu ini baru dihabari sesuatu yang gak enak, dan ibu tahu kalau ibu mendatangi tempat itu pasti emosi, gitu ya. Maka tahan dulu. Ini mah enggak kan? Itu tetangga sebelah ngatain ibu tuh. Apa dia? Ibu ini pelit katanya, umpamanya kan, contoh. Oh, langsung emosi bukan? Kapan aku pelit katanya? Langsung ini enggak ada tabayun-tabayunan dah. Datang itu langsung dimarahi itu. Harusnya kan tabayun dulu kan, dengan tenang, Bu, saya dapat berita betul ibu menuduh saya, kan enak gitu ya. Ini enggak, main labrak. Kayak suaminya lagi selingkuh aja main labrak. Main dimaki-maki orang itu kan. Tetapi disinilah taghdab, artinya kalau ada sarana-sarana yang menyulut emosi, jangan dekati dulu. Biar stabil dulu, Bu. Sebab orang marah itu saya katakan kata-katanya tidak bisa disusun. Kata-katanya itu tidak bisa dicerna gitu. Kadang-kadang satu kebun binatang keluar semua istilah-istilah itu. Namanya orang lagi marah. Makanya jangan mendekati wasilah-wasilah yang menyulut emosi. Sebisa mungkin diam dulu, tenangkan dulu. Gak benar, kasih uzur. Ya. Kadang-kadang kita ini nggak mau ngasih uzur sama orang, itu masalahnya. Maunya menang saja. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, la taghdab, jangan marah itu artinya apabila telah datang perkara-perkara yang bisa mengobati penyakit marah, redam kemarahan itu. Apa saja obat-obat yang bisa meredam emosi itu? Kata Nabi SAW, yang pertama, taghyirul hal, robah posisi marah. Merubah posisi marahnya. Kalau ibu marahnya berdiri, coba duduk. Kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Kalau salah seorang di antara kalian emosi dan posisinya berdiri, duduk, kata Rasul. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Kalau masih juga tidak hilang marahnya, baringkan. Nah, ini disuruh merubah posisi. Artinya la taghdab ini kalau sudah datang solusi seperti ini, dicoba supaya jangan marah, maksudnya dicoba dulu.
Jangan langsung dengar berita langsung ayo kita sama-sama ke sana. Belum merubah posisi dan main labrak. Ya. Jadi rubah posisi. Yang kedua, membaca isti'adzah billahi minasyaitonir rajim. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada orang lagi emosi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang ini nampak marahnya karena wajahnya memerah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati. Kata Rasul, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid." Saya punya kalimat, kalau engkau mau membacanya, maka kemarahanmu akan hilang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bacalah a'udzu billahi minasyaitan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Dhahaba anhu ma yajid. Maka emosinya akan berkurang, kata Nabi. Tiba-tiba kemudian orang ini tersinggung dengan Rasul dan mengatakan, amajnunun ana ya Rasulullah. Apakah ini gila wahai Rasul? Saya enggak gila. Kemudian Nabi SAW langsung pergi, tidak mau melayani orang ini. Sudah kasih solusi. Malah ngomong apa saya gila, harus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Harus langsung pergi, nggak mau melayani orang marah. Nah, dari sini penting Bu, kalau ada orang marah tidak usah dilayan, pergi saja. Biar gerutu sendiri, nanti capek sendiri, lama-lama sariawan. Ya. Kalau ibu kemudian ada orang marah dilayan, jadi Bu. Makanya Rasul langsung meninggalkan orang ini, karena Rasul sudah ngasih solusi, suruh isti'adzah gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika seseorang emosi itu, ghabtun nafsi anil indifa'i bi awamilil ghadab. Meredam jiwa, cari hal-hal kesibukan-kesibukan yang melupakan kemarahannya. Nah, jadi apalah kesibukan ibu itu, kalau lagi marah itu cari kesibukan supaya ngurangi gitu loh rasa marahnya itu, supaya pikirannya itu tidak terfokus kepada objek marahnya. Ketika ada kesibukan lain kan terbagi itu nanti, sehingga emosinya minimalnya kuranglah 10%, nanti turun lagi 30%, turun lagi kan begitu. Jadi ngurangi emosinya. Kemudian yang nomor 4, as-sukut. Nah, ini yang paling penting bagi ibu-ibu. Kata Nabi SAW, "Idza ghadiba fal yasqut," kata Rasul. Apabila salah seorang di antara kalian, idza ghadiba ahadukum fal yasqut, lebih baik diam dibandingkan bicara. Berapa banyak orang-orang ketika marah itu akhirnya yang tadinya bagus kalimatnya berubah menjadi cacian, berubah menjadi makian, berubah menjadi hinaan. Ingat sabda Nabi SAW, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan min sakhatillah yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib." Kata Rasul, ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa ada unsur kesengajaan, tetapi kalimat itu membuat Allah murka. Apa yang terjadi? Allah masukkan ia ke dalam jahanam sejauh barat dan timur. Orang marah itu di luar kendali. Bahkan bukan hanya satu kalimat itu, kecacian-cacian itu, bahkan mungkin banyak kalimat-kalimat cacian, makian, rendahan. Itu sudah berapa dosa itu yang mau ditanggung, dicatat oleh malaikat itu. Padahal dia mengucapkan tanpa sadar tuh. Apalagi ibu memang sudah merancang, lagi marah sudah nulis di kalimatnya ini, saya harus ngomong 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah kepikir tuh
Sudah diagendakan tuh caciannya itu. Ini pertama ini dulu dicaci, yang kedua itu yang dicaci. sudah terstruktur itu kalimatnya itu. Nah, itu kan berapa dosa yang mau ditanggung. Makanya Rasul mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila marah salah seorang di antara kalian itu, cobalah diam dulu. Diam saja. Ya, Ustaz diam nanti setruk pula. Harus diluapkan lah karena itu. Kalau mau diluapkan, marah sama tembok. Marahi tembok. Jangan depan orangnya. Ya. Karena kesalahan itu orang banyak yang salah luap. Marahnya sama orang, objeknya suami yang kena. Itu ya. Kenapa tak masak? Enggak mau senyum pun tidak. Iya kan? Diam aja kan gitu loh. Terakhir tahu suaminya, baru tengkar dengan tetangganya. Lah, kenapa kok suami yang kena? Harusnya kan suami makannya hari itu. Karena marah asal masak pula kan. Disangka micin rupanya apa itu? Gula tuh. Manis semua. Jadi di sini pentingnya as-sukut, diam. Kemudian juga yang nomor 5, an yadhkurallaha azza wa jalla, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada ayat dalam surah Al-Kahfi 24, wadhkur rabbaka idza nasit, ingatlah kepada Rabbmu apabila nasit. Nasit itu artinya kata Ikrimah, idza ghadibta, ingatlah Rabbmu saat engkau emosi. Saat kau marah sama orang, ingat Allah, gitu maksudnya. Berzikir, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'rafnya ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Apabila syaitan mulai menggodamu dengan godaan, segeralah ingat Allah. Isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi. Jadi berzikir, berdoa supaya Allah meredam kemarahan kita ini. Karena begini Bu ya, ada satu kisah di zaman Bani Israel. Kisah ini ma'ruf, sering saya ceritakan. Ada 2 orang Bani Israel itu, dua-duanya bersaudara. Kemana-mana bersaudara, kawan baik gitu. Kayak ibu ini banyak kawan, tapi kan tidak semua akrab. Pasti ada 1-2 akrab dengan ibu. Seperti di pengajian itu kan kawan ibu semua, tapi kan tidak semua akrab, bukan? Ada beberapa kawan itu 1-2 akrab, curhat sama dia, pergi sama dia, belanja sama dia, tukar menu sama dia gitu. Jadi lah di zaman Bani Israel ini ada seorang laki-laki berkawan sangat akrab sekali. Masalahnya kontras, yang satu ahli ibadah, yang satu pula ahli maksiat. Akhirnya kemudian yang ahli ibadah ini karena kawan baiknya, tiap hari nasihati, sudahlah, berhentilah kau mabok, berhentilah kau berzina, berhentilah kau ini. Pokoknya nasihat baik saja. Sampai di sini tugas orang soleh ini bagus, memberikan nasihat. Tetapi kemudian ketika dia melihat kawannya ini melakukan maksiat, menurut dia maksiatnya tidak bisa ditolerir lagi, keterlaluan, emosi dia, marah. Tiba-tiba marah kepada kawannya dan mengatakan, illam tatub wallahi, sampai bersumpah pula dia, la yaghfirallahu lak aw la yunjika minan nar. Kalau engkau tidak bertobat, demi Allah, ku jamin kau tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan mengampuni dosamu. Tiba-tiba Allah takdirkan keduanya meninggal. Yang ahli maksiat yang hari-hari diomeli oleh ahli ibadah ini masuk surga. Yang ahli ibadah yang hari-hari ngomeli ahli maksiat itu masuk neraka. Lah kok bisa? Sebagian ulama ketika mensyarah hadis ini, riwayat ini, dia mengatakan, boleh jadi karena orang soleh ini, orang ahli ibadah ini ketika menasihati kepada saudara yang ahli maksiat itu terdapat ujub. Tahu ujub? Sombong. Merasa dia taat, ahli sholat, ahli taklim, ahli ngaji gitu ya. Kemudian yang lain itu enggak sholat pun tidak, apalagi ngaji.
maksiat aja. Boleh jadi karena kesombongannya itulah yang menjadikan Allah memasukkan ke dalam neraka. Karena Allah tidak suka dengan orang sombong, walaupun sombong dengan ibadah, apalagi sombong dengan dunia gitu. Sementara yang ahli maksiat itu tidak pernah menyombongkan dirinya. Memang dia ahli maksiat, tetapi maksiat tidak sampai kepada derajat musyrik ataupun kufur. Maka Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, alasannya karena dia telah mengucapkan satu kalimat saat marahnya yang menjungkir balikan dunia dan akhiratnya. Apa? Melawan takdir. Karena dia mengatakan, demi Allah, kalau engkau tidak bertobat, Allah tidak akan mengampuni dosamu dan Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari neraka. Ini kan kalimat, ini bahaya. Ini kalimat melampaui takdir Allah. Allah saja mengampuni, kok dia tidak mengampuni? Allah saja bisa mengeluarkan orang dari neraka, dia pula mengatakan tidak akan keluar dari neraka. Itu kan melampaui takdir namanya ucapan ini. Karena dia tidak mencabut kata-katanya, dimasukkan ke neraka. Dari sini apa? Buah daripada emosi itu. Orang baik aja masuk neraka gara-gara tidak bisa mengkontrol lisannya. Ya, itu pada ahli ibadah tuh. Apalagi orang jahil gitu ya. Ngeri bu kalau saya di masyarakat dengar orang berkelahi bertengkar itu, udah apa-apa yang diucapkan itu. Baik, kemudian yang nomor berapa itu tadi? Nomor 6. Yang nomor 6, an yufakkira fi qubhi suratihi indal ghadabi. Hendaklah orang yang marah itu cobalah berpikir 2 kali bahwa ketika dia marah itu sesungguhnya dia sedang menampakkan wajah seramnya. Coba aja bu, kalau lagi marah ngaca bu, ya, kemudian selfie. Nah, nanti ya ibu terang-terang tengok, oh kayak gini juga wajah saya rupanya kan itu. Jelek orang marah tuh. Mau secantik, seganteng, seindah apapun orang lagi emosi itu semua jelek. Yang ada sebel sewot kita ini. Ya. Kemudian juga yang selanjutnya, an yadhkura thawaba man kadhuma ghaidhahu. Untuk meredam marah itu juga salah satunya adalah mengingat pahala, balasan yang akan diterima bagi orang-orang yang menahan emosi. Ingat keutamaan sesuatu pasti mencintainya. Kalau kita tahu keutamaan sholat 5 waktu, pasti kita akan rajin sholat 5 waktu. Kalau ibu tahu keutamaan bermajelis ilmu, pasti jauh-jauh pun datang untuk duduk di majelis ilmu, walaupun ngantuk. Ya. Sebagaimana itu juga ketika sudah pahala orang yang menekan emosi itu besar sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Imran 134. Dan ciri orang-orang yang beriman adalah orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu senang ataupun susah, dan bisa menahan emosinya dan mudah memaafkan manusia. Dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Di sini ada kalimat wal kadhiminal ghaidha, dan dia berusaha untuk menekan hawa nafsunya, karena marah itu kan bersumber dari hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya stabil, marahnya stabil. Kalau hawa nafsunya lagi memuncak, maka marahnya juga bisa memuncak. Dari sini termasuk sifat-sifat orang yang beriman adalah menahan emosi. Kemudian juga diantaranya an yufakkir fis sababil ladzi yad'uhu ilal intiqam. Hendaklah seseorang itu berpikir kepada sebab yang mendorong dia untuk membalas ketika emosi. Jadi begini bu, jangan orang itu marah kepada kita dengan mengucapkan 1-2 kalimat, ibu balas pula dengan 10 dan 20 kalimat. Itu maksudnya. Orang ini sedang marah sama ibu,
mengucapkan kalimat binatang. Ya. Umpamanya si A bertengkar dengan si B. Kemudian si A ini menyebutkan kalimat binatang kepada si B. Oh, dasar hamster kamu ini, umpamanya kan. Yang agak lembut lah. Yang itu tidak usah diucapkan itu. Hamster ke hamster. Lah kalau dia cuma menyebut kalimat itu, Bu, kalaupun kita harus membalas, maka jazaa'us sayyi'ah sayyi'atu mithluha. Kalaupun kita harus membalas dengan keburukan yang diberikan kepada kita, maka balaslah dengan keburukan yang sama atau maafkan. Maksudnya apa? Kalau dia mengatakan, oh dasar hamster, kamu juga hamster, itu saja cukup, karena dia ngomong itu. Jangan pula ibu tambah, kamu hamster, kucing juga, curut juga. Itu udah nambah-nambah, Bu. Nggak boleh. Kalau dia nyebut kalimat satu, satu itu saja, dibalikin lagi kalimat itu, maksudnya begitu. Itu kalau mau membalas maksudnya. Tapi kalau memaafkan jauh lebih baik. Karena begini, jangan kemudian tadinya ibu tidak punya dosa jadi punya dosa, begitu maksudnya. Gara-gara emosi ini, yang tadinya tidak punya dosa jadi buat dosanya banyak tercatat jadinya. Karena tadi menambah jadinya ya. Mencaci maki orang itu satu kalimat nyaci maki, ibu berkalimat-kalimat membalasnya. Ya. Makanya di sini penting seseorang itu berpikir gitu ya, tentang sebab yang menjadikan dia harus membalas itu. Berpikir kata-katanya juga dipikirkan, jangan asal ngomong gitu. Kemudian juga an yahdhara nafsahu akibatal adawati wal intiqam. Hendaklah seseorang itu, hendaklah jiwa itu menghindar akibat dari emosi itu. Akan muncul permusuhan, akan muncul balas dendam, akan muncul kata-kata yang tidak mengenakan, akan muncul kata-kata hinaan, kata-kata makian. Bahkan lebih daripada itu akibatnya apa? Akibatnya putus silaturahim. Betapa banyak gara-gara emosi dan marah putus silaturahim antar keluarga. Anak tidak mau nyapa orang tuanya, orang tua tidak mengakui anaknya, bahkan orang tuanya mengatakan, Nana kalau tahu gini sudah kau cekik kau sejak bayi gitu. Bagus kau tidak lahirkan kamu. Emosi, ya kan? Saudara sudah tidak kenal saudaranya, tetangga sudah tidak kenal tetangganya. Udah bang, kita jual saja rumah ini. Mau pindah ke mana, jual lah bang. Mau jual berapa? Terserah, separuh pun tidak apa-apa. Enak saja kata suami. Gitu. Kenapa? Udah nggak tahan dengan tetangganya, karena emosi kan itu. Jadi hubungan kawan hilang, kerabat hilang, bahkan hubungan antar orang tua juga hilang. Bahkan lebih daripada itu bisa terjadi pembunuhan. Membunuh itu gara-gara emosi gitu. Menampar, memukul, menzalimi, mengambil hak itu gara-gara emosi itu. Makanya kemudian tahulah akibatnya apa gitu. Kalau orang berpikir tahu akibatnya apa, tentu tidak akan emosi. Masalahnya orang emosi itu tidak sempat kepikir ke situ. Kalau sudah emosi itu tidak mikir dia. Ya kan? Udah marah itu marah sekali. Makanya penting isti'adzah itu. Adapun tentang hadis, apabila seseorang marah dia berwudu, hadis ini didhaifkan para ulama. Ada yang mendhaifkan para ulama. Tetapi kalaupun mau dilakukan, maka itu sebuah kebaikan. Karena bagaimanapun setan itu akan membuat kita marah, sementara setan terbuat dari api dan api bisa dipadamkan dengan air. Maka berwudu. Kemudian sholat. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Mudah-mudahan itu bisa mengerem emosi orang. Di sini Rasul mengatakan la taghdab, faraddada miraran la taghdab. Baik. Apa faedah hadis ini? Di antara faedah hadis ini yang pertama, hirsul muslim ala nushi was su'al an abwabil khair. Semangat seorang muslim untuk memberikan nasihat. Orang ini kan bertanya kepada Rasul, berikanlah wasiat kepada aku. Maka semangat seorang muslim ibu kalau datang ada orang minta nasihat, nasihati. Walaupun hanya mengucapkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Walaupun pendek seperti itu sudah cukup.
Kemudian wasu'al an abwabil khair, biasakan bertanya soal pintu-pintu kebaikan. Ya, sesama teman pengajian atau ketika ngaji kepada ustadz atau orang yang lebih alim daripada ibu, dari teman-teman ibu gitu kan, tanya gitu tentang pintu-pintu kebaikan. Kemudian yang kedua, tikrarul kalam hatta ya'iyahu sami wa yudrika ahammiyatahu. Biasakan kalau ngomong itu diulang-ulang. Kalau ngomong itu, kalau nampaknya orang ini lemot sedikit kan, karena ada orang yang cepat nangkap, ada orang yang agak lemot, mungkin kurang dicas gitu ya, baterainya low, sehingga ibu ini harus paham ngomong dengan siapa gitu ya. Nah, kalau memang orang ini agak sedikit lemot, diulang-ulang ngomongnya supaya dia paham, diulang-ulang, dan harus sabar gitu ya. Kemudian yang nomor 3, al hadis yuhadzir min afatil lisan. Hadis ini juga memberikan peringatan tentang afatul lisan, bahayanya dosa lisan, karena keluarnya dosa lisan itu dimukodimahi dengan marah biasanya. Emosi baru keluar tuh afat lisan itu. Kemudian yang nomor 4, al haditsu yakhussu ala istinabi asbabil ghadabi wa nataijihi minal aqwali wal af'al. Hadis ini mendorong untuk menjauhi apapun sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemarahan. Tinggalkan hal-hal yang bisa, wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada emosi, tolong tinggalkan. Pamannya, ibu dapat WA dari suami yang membuat menyulut emosi ibu ya. Kalau bisa matikan handphonenya. Handphonenya matikan, enggak usah pakai 1 hari itu. Ustaz enggak bisa nonton sinetron. Itu drama Koreanya di situ pula. Jadi begitulah caranya. Sebab kalau ibu masih pegang handphone itu, sementara itu penyebab emosi ibu. Jadi emosi itu. Apalagi kalau sudah berbalas pantun, wah jadi. Jadi makanya kalau ini yang menjadikan penyebab ada emosi dengan suami, matikan, taruh. Sudah, diam saja di rumah. Kemudian yang nomor 5, yajibu alal muslim an yatahalla bi makarimil akhlak. Wajib atas seorang muslim itu untuk berusaha menghiasi kehidupannya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Salah satu akhlak yang terpuji adalah menghindari emosi. Tapi sekali lagi, emosi itu atau marah itu ada 2 macam. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Marah yang terpuji kalau agama dirobek, Allah dihina, Rasul dihina, Al-Quran dihina, agama dihina, itu marah terpuji. Kita harus marah ya. Tapi kalau soal dunia, jangan marah ya. Kalau soal dunia itu kan bisa diselesaikan. Tetangga naruh sampah gitu ya, kok ada di samping rumah ibu, baunya kemudian masuk pula ke jendela, kan bisa ngomong baik-baik, kenapa mesti emosi? Kemudian juga di antara ilaj al-ghadab secara umum, secara ringkas ya kan. Pertama, isti'adzah kepada Allah. Yang kedua, mengingat tentang keutamaan meredam kemarahan. Kemudian yang ketiga, mengingat apa yang terjadi dari kerusakan dari akibat kemarahan. Kemudian yang keempat, berusaha untuk merubah posisi. Kemudian yang nomor 5, cobalah mandi ataupun berwudu. Kalau lagi emosi sekali, mandi aja atau wudu sekali gitu. Kemudian juga yang selanjutnya, ingatlah tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Arti mengingat takdir itu maksudnya begini-gini. Kalau ada orang yang emosi sama ibu, memaki-maki ibu ya, boleh jadi mungkin orang itu maki kita, menyulut emosi balik kita ya, itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 500 tahun, bahwa orang itu hari ini akan marah sama saya jangan marah, gitu maksudnya ya. Itu ingat, takdir itu seperti itu. Jadi kita kembalikan, wajarlah dia marah, semua sudah dicatat hari ini harus marah, ngapain kita harus ikut marah gitu maksudnya ya. Itu maksudnya di situ, ingat takdir Allah, ingat takdir Allah.
Kemudian juga an yatadzakal insan hilmallahi an ala ibadihi. Ingat kepada kelembutan Allah kepada hambanya. Tidak mungkin orang itu yang menyulut emosi kepada kita itu akan marah terus. Jangan terpancing. Ya, memang betul Allah Subhanahu wa taala menciptakan keledai dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan suara keledai itu pun disebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah juga menyebutkan suara yang paling buruk itu suara keledai. Inna angkarul aswat la sautul hamir, kan? Seburuk-buruk suara itu suara keledai, kata Allah. Jadi Allah yang menciptakan keledai, Allah yang menciptakan suara keledai, dan Allah yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai. Maksudnya apa di sini? Ada orang-orang itu yang diciptakan seperti keledai, Bu. Dia diciptakan Allah. Kemudian dia bisa berbicara, Allah juga yang bisa menciptakan dia bicara, tapi ada pembicaraannya itu yang buruk yang keluar. Nah, ini. Jadi ada orang yang seperti itu, memang Allah ciptakan itu nyakiti ibu saja hari-hari gitu. Tetangga itu kayak memang diciptakan kayak gitu kayaknya. Memang dia diutus untuk menyakiti kita. Tetapi ingat, Bu, walaupun ada orang yang diciptakan seperti keledai, ngomongnya nyelekit sama ibu ini, tidak selamanya dia akan ngomong seperti itu. Kenapa? Karena dia diciptakan bicara itu bukan khusus untuk menyakiti ibu saja. Pasti ada waktunya berhenti juga kok. Nggak mungkin dia ngomong terus gitu ya. Pasti ada capeknya juga. Ya, ibu doakan saja, Allah mudah-mudahan orang itu sariawan ya Allah, biar nggak ngomong terus gitu. Kan haus tuh. Jadi aja di jedanya dia ngomong terus gitu ya. Apa-apa gitu saja, doakan yang supaya dia diam saja. Apa yang dilayak? Makanya pentingnya seseorang itu memanage bagaimana ketika ada hal-hal yang membuat emosi itu. Salah satunya apa? Salah satunya jangan dilayan. Fa'arid anhu. Jadi kalau ada orang yang gitu, ibu itu jangan ikut menyakiti, tapi coba berpaling. Anggap ibu nggak kenal dengan dia, walaupun tetangga sebelah. Kalau ditanya nih, Bu kenal si Anu? Nggak kenal saya. Itu kan tetangga ibu. Anda tahu saya. Gitu Bu ya. Jadi pokoknya anggap nggak kenal saja, nggak apa-apa. Sebab kalau nanti disebut namanya emosi itu, nanti ibu terpancing. Iya emang tetangga saya, tapi tulisannya tebal kali itu. Mulai itu kan, gibah jadinya kan. Makanya ndak usah. Fa'arid anhum, ndak berpaling saja. Kalau memang tidak bisa berpaling, maka nasihat yang kedua kata para ulama, sebaiknya ibu perbanyak tidur. Kalau ada masalah dengan orang itu, tidur saja Bu. Ya, karena tidur itu melupakan segalanya. Tapi ada juga yang kebawa mimpi Bu. Ya, sudah di kenyataan bertengkar, dalam mimpi pula ketemu dia. Itu dari setan itu ya kan. Itu mimpi dari setan Bu. Ya. Kenapa demikian? Makanya kan ada namanya kisah Ashabul Kahfi. Ulama mengatakan kisah Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi itu kan cerita anak-anak muda tuh, yang dikejar-kejar oleh kerajaan Romawi gara-gara tidak mau menyembah berhala saat terjadi acara besar kerajaan. Jadi kan setahun sekali kerajaan itu buat acara mengeluarkan berhala, disuruh sembah. Jadi dari pejabat mana-mana harus datang dan ikut mempersembahkan persembahannya. Lah anak-anak para pejabat ini rupanya ada yang hanif akidahnya, tidak mau menyembah berhala. Akhirnya mereka tidak kumpul orang-orang itu. Mulai satu-satu kumpul akhirnya. Tanpa ada koordinasi, tahu-tahu anak-anak muda ini berkumpul di satu tempat. Awalnya tidak saling bicara karena takut mata-mata, tapi lama kemudian bicara, kenapa kamu di sini? Kemudian diceritakan, saya tidak mau nyembah ini. Yang satu sama, oh kita sama kalau gitu. Rupanya terciumlah kepada sang raja zalim Romawi itu. Akhirnya ditangkap, disuruh nyembah berhala, kalau tidak dibunuh. Kemudian anak-anak muda ini meminta waktu 3 hari untuk berpikir. 3 hari untuk berpikirilah, kabur anak muda ini. Masuklah ke dalam gua. Kemudian di gua ditidurkan pula 300 tahun lebih. Pas bangun, tiba-tiba kemudian dia melihat penguasanya bukan yang lama lagi. Penguasanya sudah penguasa yang baik, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kata ulama, lihat Ashabul Kahfi mengalahkan musuh hanya dengan tidur. Itu maksudnya. Mengalahkan musuh tanpa harus dibalas, gitu maksudnya.
Nah, dari sini juga kita bisa mengalahkan musuh, tidur. Ya, daripada kita layani, tidur. Kalau kepikiran, tidur. Ya. Kepikiran lagi, tidur lagi. Gak bisa tidur, minum obat tidur. Gitu. Intinya Bu, ya hindari sajalah orang-orang kayak gitu. Banyak beristiadah. Nah, itu diantaranya pentingnya seseorang itu tidak peduli dengan orang, dan itu bagus gitu ya dalam memanage emosi. Taib sampai di sini. Boleh jadi ada yang bertanya, silakan.